Apa yang terjadi ketika orang-orang yang dipercaya memimpin sebuah negara justru dituduh mengkhianatinya? Bagaimana jika tangan yang menandatangani kebijakan dan anggaran negara adalah tangan yang sama yang mengantongi jutaan ringgit di balik layar? Malaysia telah menyaksikan banyak skandal korupsi, mulai dari skandal 1MDB yang menjatuhkan mantan Perdana Menteri Najib Razak hingga investigasi yang masih berlangsung terhadap politikus yang pernah menduduki jabatan tertinggi di negara ini. Dalam dokumenter ini, kita akan mengeksplorasi 3 kasus korupsi besar yang melibatkan mantan Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob dan Muhyiddin Yassin, serta mantan Menteri Keuangan Lim Guan Eng. Setiap kasus ini mengungkap sisi berbeda dari korupsi politik, tuduhan kekayaan yang disembunyikan di lokasi rahasia, dana pemerintah yang disalahgunakan, dan kesepakatan gelap yang melibatkan jutaan ringgit. Mari kita lihat lebih dekat kasus pertama. Pada 2 Maret 2025, Komisi Anti Korupsi Malaysia (MACC) membuat pengungkapan mengejutkan 170 juta ringgit dalam bentuk tunai dan 16 kg emas disita dalam penyelidikan korupsi dan pencucian uang. Orang yang menjadi pusat perhatian, mantan Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob. Untuk memahami signifikansi kasus ini, mari kita mundur sejenak. Ismail Sabri adalah Perdana Menteri ke-9 Malaysia, menjabat dari Agustus 2021 hingga November 2022, dan saat ini menjadi anggota parlemen. Masa jabatannya ditandai dengan upaya pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19, dengan salah satu inisiatif utamanya adalah kampanye Keluarga Malaysia, sebuah gerakan persatuan nasional yang bertujuan untuk mempromosikan inklusivitas dan stabilitas ekonomi. Namun, investigasi menunjukkan bahwa kampanye ini tidak hanya tentang menyatukan bangsa. Alih-alih, kampanye ini diduga menjadi saluran untuk menyalahgunakan dana publik. MACC meluncurkan penyelidikan terhadap 700 juta ringgit yang dihabiskan untuk materi publisitas dan promosi pemerintah di bawah administrasi Ismail Sabri. Temuannya sungguh mengejutkan. Otoritas melakukan penggeledahan di beberapa properti, termasuk rumah rekanan Ismail Sabri dan beberapa lokasi yang diidentifikasi sebagai rumah aman. Ruang pribadi yang diduga digunakan untuk menyembunyikan aset ilegal. Penemuan yang didapat sungguh mencengangkan. Sejumlah besar uang tunai dalam berbagai mata uang asing, termasuk Baht Thailand, Rial Saudi, Pound Sterling Inggris, Won Korea, Euro, Franc Swiss, dan Yuan Cina. Selain uang tunai, penyelidik juga menyita 16 kg batangan emas senilai hampir 7 juta ringgit, serta jam tangan mewah dan barang berharga lainnya yang diduga diperoleh melalui cara-cara ilegal. Penyelidik forensik kini sedang melacak asal-usul aset-aset ini, sementara otoritas berusaha menentukan kaitannya dengan aktivitas korupsi. Awalnya, Ismail Sabri diperlakukan sebagai saksi, tetapi pada 4 Maret 2025, Ketua Komisioner MACC Tan Sri Azam Baki mengonfirmasi bahwa ia kini menjadi tersangka dalam penyelidikan korupsi. Selain itu, MACC telah membekukan 13 rekening bank yang mengandung 2 juta ringgit yang terkait dengan kasus ini, meskipun rekening pribadi Ismail Sabri masih dalam penyelidikan. 4 mantan pejabat seniornya, termasuk 2 individu dengan gelar datuk, juga telah ditangkap. Mereka ditahan pada Februari 2025 atas dugaan korupsi. Skandal ini telah menimbulkan gelombang kejutan di lanskap politik Malaysia, yang dulunya dianggap sebagai pemimpin transisi antara administrasi. Ismail Sabri kini menjadi simbol penyalahgunaan keuangan yang tidak terkendali di jabatan tinggi. Tim hukumnya dengan tegas membantah tuduhan tersebut di tengah spekulasi bahwa penyelidikan ini dimotivasi secara politik. Namun, pejabat MACC telah menegaskan bahwa penyelidikan ini dilakukan secara independen dan adil. Pada saat video ini dipublikasikan, Ismail Sabri masih dalam penyelidikan. Jika terbukti bersalah,
ia bisa menghadapi tuduhan serius yang dapat mengakibatkan denda berat dan potensi hukuman penjara. Namun, kasus ini hanyalah satu bagian dari pola korupsi yang lebih besar di Malaysia. Sementara penyelidikan korupsi terhadap Ismail Sabri berlanjut, mantan Perdana Menteri lainnya menemukan dirinya berada di pusat skandal, Muhyiddin Yassin. Tidak seperti Ismail Sabri yang sedang dalam penyelidikan, Muhyiddin telah didakwa dengan korupsi. Muhyiddin menjabat sebagai Perdana Menteri ke-8 Malaysia dari Maret 2020 hingga Agustus 2021. Memimpin negara ini melalui puncak pandemi COVID-19. Administrasinya memperkenalkan berbagai langkah stimulus ekonomi. Salah satunya adalah program Jana Wibawa, sebuah skema yang bertujuan membantu kontraktor bumi putera mendapatkan proyek pemerintah. Namun, apa yang seharusnya menjadi stimulus ekonomi diduga menjadi kendaraan untuk korupsi politik. Investigasi mengungkapkan bahwa program ini diduga menjadi mekanisme untuk mengalirkan jutaan ke rekening yang terkait dengan partai. Tuduhannya serius, 232 juta ringgit dalam bentuk suap dari kontraktor dan bisnis yang mencari proyek pemerintah. Namun, yang lebih kontroversial lagi, pada tahun 2023, Pengadilan Tinggi Malaysia membebaskan dan melepaskan Muhyiddin dari semua 4 tuduhan penyalahgunaan kekuasaan terkait dana ini. Putusan ini dianggap sebagai kemenangan bagi mantan Perdana Menteri yang bersikeras bahwa ia adalah korban persekusi politik. Namun, dalam perkembangan dramatis, Pengadilan Banding Malaysia mengembalikan tuduhan tersebut pada tahun 2024. Jaksa berhasil berargumen bahwa Pengadilan Tinggi telah keliru dalam keputusannya yang mengarah pada kebangkitan kembali 4 tuduhan penyalahgunaan kekuasaan. Muhyiddin melawan, mengajukan banding untuk membatalkan tuduhan yang dikembalikan. Namun pengadilan menolak aplikasinya, memutuskan bahwa ia harus menghadapi persidangan. Keputusan ini merupakan pukulan besar bagi Muhyiddin yang kini menghadapi pertarungan hukum yang dapat menentukan warisan politiknya. Jika terbukti bersalah, ia bisa menghadapi hukuman penjara hingga 20 tahun dan denda 5 kali jumlah yang terlibat, atau Rp10.000. Mana yang lebih tinggi, hukuman yang dapat mengakhiri karir politiknya secara efektif. Selain tuduhan penyalahgunaan kekuasaan yang dikembalikan, Muhyiddin juga menghadapi 3 tuduhan tambahan pencucian uang, menjadikan total dana ilegal yang sedang diselidiki menjadi Rp427 juta. Dengan kasus korupsi dan hasutan yang menumpuk, Muhyiddin Yassin berada dalam pertarungan hidup politiknya. Masalah hukumnya datang pada saat yang kritis bagi oposisi Malaysia yang sedang berjuang untuk mempertahankan persatuan. Jika terbukti bersalah, Muhyiddin bisa menjadi mantan Perdana Menteri Malaysia kedua setelah Najib Razak yang dipenjara karena korupsi. Terlepas dari hasilnya, persidangan Muhyiddin akan memiliki konsekuensi yang jauh menjangkau bagi lanskap politik Malaysia. Akankah kasus ini menjadi peringatan bagi politisi lain, atau akankah memperdalam perpecahan di dalam negeri? Sementara persidangan korupsi Muhyiddin Yassin semakin dekat, kasus besar lainnya sedang berlangsung. Kali ini melibatkan mantan Ketua Menteri Pineng dan mantan Menteri Keuangan Lim Guan Eng. Tidak seperti skandal tinggi yang melibatkan mantan Perdana Menteri. Kasus Lim berpusat pada proyek infrastruktur dan dugaan penyalahgunaan kekuasaan di tingkat negara bagian. Masalah hukumnya berasal dari 2 proyek terpisah, proyek terowongan bawah Laut Penang dan proyek asrama Batu Kawan. Kedua kasus ini menimbulkan pertanyaan yang mengganggu tentang kesepakatan tertutup, suap, dan aset negara yang disalahgunakan untuk keuntungan pribadi. Terowongan bawah Laut Penang diusulkan sebagai proyek infrastruktur besar senilai 6,3 miliar ringgit yang bertujuan untuk mengurangi kemacetan dan meningkatkan konektivitas antara Pulau Pinang dan daratan. Awalnya diumumkan pada tahun 2013, proyek ini diberikan kepada konsortium Zenith Construction. Namun, seperti yang diungkapkan investigasi, proses seleksinya tidak sebersih yang terlihat. MRTC menduga
bahwa Lim Guan Eng meminta suap sebagai imbalan untuk menyetujui proyek tersebut. Dokumen pengadilan menunjukkan bahwa pada Maret 2011, Lim diduga berjanji untuk memberikan kontrak melalui negosiasi langsung, melewati proses tender terbuka. Sebagai imbalannya, ia dituduh menerima 3,3 juta ringgit dari kontraktor. Namun, tuduhan tidak berhenti di situ. Lim juga menghadapi 2 tuduhan menggelapkan aset negara senilai 209 juta ringgit yang dialihkan ke pengembang yang terkait dengan proyek terowongan. Jaksa berargumen bahwa kesepakatan tanah ini dirancang untuk menguntungkan kepentingan pribadi tertentu daripada melayani rakyat Penang. Lim Guan Eng membantah semua tuduhan, berargumen bahwa tuduhan tersebut dimotivasi secara politik. Tim hukumnya awalnya berusaha membatalkan kasus terowongan, mengutip kesaksian saksi yang kontradiktif. Namun, pada Juli 2024, kantor Jaksa Agung menolak bandingnya, dan pada saat produksi video ini, persidangan masih berlangsung. Kasus korupsi kedua Lim melibatkan proyek asrama pekerja di Batu Kawan, bernilai hampir 12 juta ringgit. Menurut jaksa, Lim menggunakan posisinya sebagai Ketua Menteri Penang untuk memastikan proyek tersebut diberikan kepada perusahaan Magnificent Emblem, di mana istrinya, Betty Chu, diduga memiliki kepentingan finansial. Otoritas menyatakan bahwa 372.000 ringgit Malaysia dialirkan melalui Excel Property Management and Consultancy ke Chu. Meskipun upaya Lim dan Chu untuk membatalkan tuduhan, Pengadilan Tinggi memutuskan bahwa persidangan harus dilanjutkan, menolak aplikasi mereka untuk membatalkan kasus korupsi. Kasus korupsi Lim menyoroti masalah kritis, korupsi di tingkat negara bagian sama merusaknya dengan pelanggaran di tingkat federal. Sementara Malaysia terus berupaya memerangi korupsi, hasil dari kasus-kasus terkenal ini dapat membentuk pendekatan negara terhadap tata kelola dan akuntabilitas. Dan dengan pemerintahan Perdana Menteri Anwar Ibrahim yang memprioritaskan langkah-langkah anti korupsi, cara kasus-kasus ini ditangani pasti akan memengaruhi kepercayaan publik terhadap sistem peradilan dan perjuangan melawan korupsi di negara ini. Namun, ini hanyalah beberapa dari banyak kasus korupsi yang menjadi berita utama di negara ini. Yang lainnya telah mengakibatkan hukuman, tetapi siapa tokoh kunci yang terlibat? Tonton video kami di episode akan datang.